Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kami Integral Education. Hari ini kita akan membahas salah satu topik khusus yang ada di pengetahuan kuantitatif 2022, yaitu mengenai flowchart. Oke, pernah dengar belum yang namanya flowchart ini? Pernah? Ya pernah, jelas lah, barusan kan saya sebut, berarti pernah dengar ya kan? Udah nggak bercanda. Maksudnya ini flowchart ini nggak pernah diajarkan di sekolah ya untuk anak-anak SMA yang maksudnya tidak ada mata pelajaran informatikanya ya, itu jarang diajarkan di sekolah ini yang namanya flowchart. Jadi soal membaca flowchart ini muncul di TPS tahun kemarin, pengetahuan kuantitatif tahun 2022. Ini lihat yang namanya flowchart tuh kayak gini nih. Nah ini nih ya, jadi kayak ada diagram dengan bentuk-bentuk dan panah-panah seperti ini. Nah kita lihat apa itu flowchart nih. Flowchart adalah gambaran langkah-langkah yang diterjemahkan dalam bentuk diagram ya. Jadi udah saya sampaikan, ini adalah diagram ya, dimana dimana satu sama lain dihubungkan dengan garis atau arah panah. Nih lihat, ini kan ada arah panahnya ya, kesini 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 selesai gitu ya. Itu namanya flowchart. Terus bentuk-bentuk ini kan ada yang lonjong nih ya kan, ini kita sebut lonjong aja ya. Lonjong, terus jajar genjang, belah ketupat, kotak, ini ada maknanya masing-masing ya. Jadi nggak bisa kita pakai bentuk-bentuk sembarangan, itu nggak bisa. Jadi ada maknanya. Nah, ini akan kita pelajari sekarang ya. Jadi walaupun teman-teman nggak dapat materi flowchart di SMA, ya gimana lagi, orang ini keluar di pengetahuan kuantitatif tahun lalu ya kan? Ya teman-teman harus pelajari. Siapa tahu di 2023 keluar ya, atau bahkan lebih susah ya. Ya, kita akan langsung masuk ke ini materinya. Simbol flowchart yang pertama ada terminator. Oke, terminator tuh yang tadi yang bentuknya lonjong. Ya, jadi yang di sini nih. Nah, ini yang mulai. Ini mulai terminator. Terus selesai ini juga terminator ini. Ya, jadi bentuknya lonjong. Ini sebenarnya kotak agak lonjong ya. Ya pokoknya bentuknya itulah ya kayak gini. Nah, ini namanya terminator. Bentuknya seperti ini. Ini merupakan simbol yang menyatakan awal atau akhir dari suatu flowchart. Oke. Bener kan tadi kan awalnya kan mulai tuh, terus akhirnya selesai, yaitu yang namanya terminator. Terus simbol kedua kita punya decision. Decision itu bentuknya berupa belah ketupat seperti ini. Nah, ini adalah simbol yang menunjukkan dua kondisi, ya atau tidak. Jadi kalau iya nanti arahnya kemana, kalau tidak nanti arahnya kemana gitu ya. Tergantung dia memenuhi yang mana gitu. Nah, berikutnya kita punya yang ketiga, yaitu input atau output. Bentuknya yang jajar genjang seperti ini. Ini adalah simbol yang menyatakan input atau output itu sendiri ya, atau kita sebut sebagai deklarasi ya. Kemudian yang keempat kita punya proses, yaitu bentuknya kotak seperti ini. Bukan yang ini ya, ini kan terminator kan sudutnya agak lonjong begini ya, nggak lansip gitu. Kalau ini proses dia seperti persegi panjang biasa gitu, jadi sudutnya lansip begini. Oke, jadi ini adalah simbol yang menyatakan suatu proses yang sedang dijalankan. Tergantung perintahnya apa di sini. Oke, paham ya? Jadi simbol flowchart ini sebenarnya nggak cuma 4 ya. Jadi ada banyak, tapi yang kita bahas di sini cuma 4 karena yang muncul di soal tadi ya, yang saya lihat itu cuma 4 ini yang muncul. Ya kalau teman-teman kepo ya bisa browsing simbol-simbol flowchart yang lain beserta dia melambangkan apa gitu ya. Nah, ini harus hafal ya teman-teman ya, harus hafal. Jadi jangan kebalik-balik ya, jangan sembarangan naruh simbol juga karena masing-masing kan ada maknanya nih. Oke, sekarang kita lihat ke soalnya. Sekali lagi ini soal asli tahun lalu ya, 2022. Persis plek jiplek seperti ini ya. Jadi mari kita kerjakan. Nah, gini. Diberikan input X sama dengan 7. Ayo input tadi yang mana berarti? Yang ini ya, yang jajar genjang ya, input ya. X sama dengan 7. Nah, mana pernyataan yang benar? Jadi pernyataan pertama ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini. Kita suruh mengkonfirmasi. Nah, kita jalankan dulu algoritmanya nih, atau jalankan flowchartnya. Nah, kan input X sama dengan 7. Nah, berarti kita habis mulai ini terminator ya. Terus ke jajar genjang, X sama dengan 7. Terus kemudian ke bawah kan? Lihat, ke bawah ada apa ini? Belah ketupat. Dari belah ketupat, dia adalah decision. Ya, pertanyaannya tuh yang ada di dalam belah ketupat itu. X kuadrat kurang dari 40 gitu ya. X kuadrat itu apa? Berarti 7 kuadrat ya, 49. Nah, apakah 49 kurang dari 40? Nah, ini kan tidak ya kan? Nah, kalau ini tidak, kita ikut ke arah tidak, berarti ke kanan. Bukannya ke bawah ya, kalau bawah kan iya nih. Kita ikutnya yang tidak ke kanan berarti.
Nah, sampai sini ini apa ini? Ini adalah proses kotak ya kan. Y sama dengan X plus 4. Jalankan lagi. Y sama dengan X plus 4. X-nya 7. Jadi 7 tambah 4, 11. Oke, kita dapat Y-nya 11. Disimpan sampai sini ya, Y-nya 11. Terus, habis sampai sini, kita kemana? Ke bawah. Ini ada apa lagi? Kotak. Berarti proses lagi ya. Z sama dengan 2Y. Jalankan lagi. Z sama dengan 2Y. Y-nya adalah 11. Oke, berarti 2 dikali 11. Berapa? 22. Oh, jadi saya dapat Z-nya sama dengan 22. Oke, tadi sampai sini. Oke, terus jalan lagi kemana? Ke bawah sini. Nah, ini ada belah ketupat. Berarti decision ya. Pertanyaannya adalah Z habis dibagi 4 gitu ya. Apakah Z habis dibagi 4? Nah, Z-nya siapa? 22 kan? 22 habis dibagi 4 gak? Nah, itu adalah tidak ya kan? Nah, karena tidak ya kita ngikut ke panah yang tidak, bukan ke bawah ya. Ke bawah kan dia nih. Kita ikutnya ke kanan, seret gitu ya. Apa ini? W sama dengan 5Z min 6 per 4. Jalankan prosesnya. W sama dengan 5Z, Z-nya 22. 5 kali 22 dikurangi 6 dibagi 4. Ya, jadi ini yang atas saya hitung ketemunya 104 ya, dibagi 4 jadi 26. Oh, jadi W-nya adalah 26. Nah, berikutnya di sini apa nih? Kan tadi udah sampai sini ya. Terus ke bawah ini ada jajar genjang. Jajar genjang tadi apa? Input atau output ya kan? Berarti dalam hal ini adalah output ya, karena kita udah dapat X, Y, W, Z-nya. X-nya 7, Y-nya mana? 11 ini ya. W-nya 26, Z-nya 22. Terus selesai, ini terminator selesai. Ya sudah selesai flowchart-nya. Tinggal kita konfirmasi pernyataan 1 sampai 4. Ya, pernyataan 1 apa? Nih lihat Y-2X ya, Y-2X kan. Berarti Y-nya 11 dikurangi 2 kali 7 ya, X-nya kan 7. Ini 14 ya, 2 kali 7. Terus 11 kurangi 14 min 3. Nah, ini adalah bilangan ganjil. Pernyataan pertama berarti benar. Oke. Pernyataan kedua, W kurang dari 20, benar nggak? W-nya kan 26. Apakah 26 kurang dari 20? Enggak ya. Berarti pernyataan kedua salah. Nah, saya langsung memeriksa yang ketiga nih. Ya kan? XY bilangan ganjil. XY ya 7 kali 11 ya kan? Jadi 77. Dia adalah bilangan ganjil. Ya, berarti yang ketiga benar. Terus yang keempat, W kelipatan 3. Ya, W-nya siapa? 26. 26 itu bukan kelipatan 3. Nah, jadi pernyataan keempat salah. Nah, jadi pernyataan yang benar adalah pernyataan 1 dan 3. Oke, jadi jawabannya yang mana? Kalau 1 dan 3 benar, iya jawabannya yang B. Ya, hafal ya opsinya ya. Oke, paham ya? Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini adalah soal nomor 2. Ya, flowchartnya seperti ini. Ya, di sini diberikan input apa? X sama dengan 7. Ya, mana pernyataan yang benar? Ini inputnya sama ya. Jadi ini saya punya pernyataannya ada 4. Inputnya X sama dengan 7. Oke, kita jalankan. Ini mulai, ya kan, terminator kan. Terus ke sini, jajar genjang input X sama dengan 7. Terus ke sini. Nah, ini proses. Y sama dengan X plus 3. Jadi jalankan proses. X tambah 3. 7 tambah 3, 10. Ya, jadi kita dapat Y-nya 10. Terus ke bawah, ditanya nih, decision. Y genap gitu ya. Dia tanya, apakah Y genap gitu ya. 10 kan, tadi kan 10 kan genap. Ya, jadi jawabannya adalah iya. Kalau jawabannya iya, berarti ngikut ke panah yang iya. Berarti ke sono, bukan ke bawah ya, yang bawah kan tidak. Berarti ke kiri. Nah, di kiri ada proses. Z sama dengan 2X min Y. Jalankan prosesnya. Z sama dengan 2X min Y. 2 kali 7 kurang 10. Y-nya 10 kan tadi kan? Ya, 14 dikurangi 10, 4. Ya, jadi kita dapat Z-nya sama dengan 4. Oke, sampai sini kita jalan ke kiri. Set. Nah, ketemu decision. Ditanya, apakah Z kurang dari Y? Gitu ya. Z-nya kan 4. Y-nya tadi 10. Ya kan? Apakah 4 kurang dari 10? Ya. Ya kan? 4 kan kurang dari 10. Jawabannya ya. Berarti kita ngikut ke panah yang ya. Kesini. Set. Ini ya. Nah, ini ada apa? Proses. W sama dengan Z per 2. Jalankan prosesnya ini. W sama dengan Z-nya 4. 4 dibagi 2 ya. 2. Nah, kita dapat W-nya sama dengan 2. Oke, sampai sini kita ke bawah. Set. Ini apa ini? Jajar genjang berarti output ya. Di sini kan output nih, menjelang selesai kan berarti output dong. Ya, outputnya adalah si W. Ya, jadi di sini adalah selesai, terminator. Nah, sekarang kita lihat pernyataannya 1 sampai 4. 1 2 3 4 benar. Kenapa ya? Kita bahas yuk. Jadi pernyataan pertama, W bilangan prima. Nah, benar nggak ini? 2 itu bilangan prima kan? Ya. Terus pernyataan kedua, W habis dibagi 2. Iya dong. 2 kan habis dibagi 2.
Pernyataan ketiga, W kurang dari 7. Iya dong, Do kurang dari 7. 4. 10 habis dibagi W. Apakah 10 habis dibagi 2? Ya kan? Nah, berarti benar semua nih pernyataan 1, 2, 3, dan 4. Ya, jadi kalau semuanya benar, jawabannya adalah yang E. Ya, hafal opsinya ya, kalau semuanya benar jawabannya yang E. Oke, gitu teman-teman. Sudah selesai? Selesai. Gampang? Gampang. Ya, yang penting teman-teman jangan salah dari awal. Kalau dari awal salah, ke bawah salah ya kan? Karena decision ini yang menentukan kita jalan kemana, iya atau tidak, gitu ya. Kalau dari salah ya kan, ke bawah jelas salah. Jadi jangan lupa untuk melatih ketelitian juga. Ya, jadi saya sudahi video saya sampai di sini ya. Tetap semangat dalam belajar, tetap pantau video-video terbaru dari saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you and goodbye. Dadah.